Yo, hai teman-teman, ketemu lagi dengan gua Ari dan selamat datang di Soskuy Motovlog. Ayolah kuy, masa ya nggak kuy? Ya nggak? Ya dong, ahai dah. Anjay, 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 anjay. So, udah lama banget ya gua belum bikin konten ini gitu, karena dulu tuh sempat vakum. Gue pengen apa ya, menyaring gitu cerita-cerita horor dari kalian semua. Kebenaran gue survei, gue istilahnya tanya-tanya, sharing-sharing soal cerita horor, dan gue bakalan ceritain ini adalah salah satu cerita dari saudara gue. Kita sebut aja namanya itu Budi, dan kejadian ini dialamin bersama mertua, ibu mertua lebih tepatnya, bernama Ibu Lilis gitu, dan kedua orang anaknya gitu. Dan kita masuk aja, inilah dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama gua Budi, dan gua mau menceritakan tentang kisah atau tentang cerita yang gua alamin pada saat gua hendak mau menjenguk atau nengok mertua atau papi mertua gua. Dan cerita ini berawal dari sejak papi gua waktu itu dirawat di rumah sakit. Sebenarnya ya nggak terlalu parah-parah amat sih, tapi ya diharuskan beliau itu untuk dirawat atau untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat gitu. Dan kebenaran waktu dulu gua sama ibu mertua gua dan juga tentunya istri gua sama adik-adik dari istri gua itu tinggal di daerah Jakarta gitu. Dan waktu itu emang papi gua tuh sering bolak-balik Tangerang, Tasik untuk merecovery badan, katanya itu karena lebih bagus untuk pengobatannya di daerah Tasik. Karena katanya di Tasik itu tempatnya masih asri dan masih segar lah, apalagi ketika di pagi hari. Ya alhasil dia melakukan pengobatan berjalannya di daerah Tasik gitu. Dan saat itu emang kondisi beliau sedang down, dan gua dan semuanya itu memutuskan untuk pergi ke daerah Tasikmalaya gitu. Awal dari Tangerang ke Tasikmalaya itu sebenarnya nggak ada terjadi hal apapun gitu. Ya seperti biasa, lancar-lancar saja gitu. Cuman ya sedikit ada titik kemacetan beberapa tempat. Tapi ya itu nggak masalah sih, kalau di jalannya itu ya lancar-lancar aja menurut gua gitu. Dan gue sampai di sana itu sekitar siang hari, karena gue berangkat dari sini tuh kalau nggak salah subuh. Gue pergi nyubuh sama mertua gue, ibu mertua tepatnya, sama anak, sama juga istri gue gitu, pulang ke Tasikmalaya. Dan kita sampai di sana siang hari. Terus ya hasil sampai di rumahnya ibu mertua gua gitu. Setelah sampai ya beres-beres gitu. Terus ya seperti biasa kita melakukan kegiatan seperti biasanya, mandi gitu, terus makan gitu. Karena kita memutuskan untuk pergi dari rumah itu untuk menjenguk papih itu. Tadinya sih katanya mau berangkat sore, cuman karena emang ngundur, hasil berangkatlah kita sekitar pukul jam 8 malam. Setelah melakukan beres-beres, membawa perlengkapan apapun yang harus dibawa, termasuk makanan buat makanan kesukaan papi juga.
yang emang dibikinin sama mami mertua gitu. Jadi ya udah, kita berangkat jam 8 malam gitu ke rumah sakit yang ada di daerah kota gitu, karena rumah mami mertua gua tuh, ya maksudnya rumah mertua gua tuh jaraknya agak jauh ya ke rumah sakit gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah gua berangkat jam 8 malam memakai mobil minibus. Ya seperti biasanya dalam cerita-cerita horor, awal-awal itu nggak ada kejadian atau nggak ada firasat buruk tentang akan kejadian hal horor tersebut. Biasanya bener nggak sih? Iyalah, diawali ya nyantai-nyantai aja gitu, dan sama gitu, gue juga nggak ada firasat buruk tentang apapun gitu. Ya udah, gue berangkat aja gitu. Setelah persiapan selesai, gue berangkat, dan kebenaran istri gue tuh nggak ikut waktu itu. Gue cuman berangkat sama mami mertua gue dan juga kedua anak gue gitu. Dan setelah di perjalanan, gue memutuskan untuk melewati jalan baru gitu, karena ya jalan baru itu katanya tuh bisa mempersingkat gitu ya, namanya juga jalan baru kan, jalan baru Cisinga lah lebih tepatnya, mungkin kalau orang Tasikmalaya itu tahu gitu. Nah di tengah perjalanan gue sama mami gue tuh ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol ngalor ngidul gitu tentang ya kesehatan papi, ya tentang pekerjaan dan sebagainya gitu ya, selayaknya keluarga lah gitu, banyak dia omongin. Nah dan tiba-tiba di sini kejadian seremnya terjadi. Dan lu tahu, ketika gue lagi ngobrol, di depan gue lewatlah sesosok pocong. Masya Allah. Gue ulangin ya. Ketika gue jalan, di tengah perjalanan muncullah sesosok pocong. Masya Allah. Aduh, gila sih. Gue kalau inget kejadian ini tuh, gue ngelihatnya begitu jelas banget cuy. Itu gimana bentuknya gitu, dengan ya atasnya diikat, terus kakinya pun diikat, terus bawah ya di badannya juga diikat gitu. Jelas banget cuy gue ngelihatnya, dengan kain kapan yang sedikit agak kotor dan lusuh di beberapa tempat. Tapi gue di situ nggak ngelihat mukanya cuy, karena agak apa ya, gak kepikiran aja gue waktu itu tuh untuk melihat si muka pocong itu, karena ya gimana pun gue shock gitu. Itu pertama kali gue ngelihat itu di depan mata gue. Jadi ada sosok pocong melayang dari samping kiri, dan dia tuh nyebrang cuy, kayak layaknya seseorang yang sedang mau nyebrang dari kanan ke kiri gitu, atau dari kiri ke kanan ya kayak gitu. Tapi posisinya kalau misalnya itu adalah orang, otomatis dia bakalan loncat, ya nggak? Dan ini bukan loncat cuy, dia tuh melayang. Itu jelas banget gue lihat, sampai-sampai gue saking shocknya atau gue saking kagetnya gitu, gue sempat berpikir untuk menabrak sosok pocong ini gitu. Sampai gue bilang ke ibu mertua gue, "Mah, gimana kalau kita tobrak aja di pocong gitu." Terus karena mami gue ini tuh taat ibadahnya gitu, dan beliau cuman bilang jangan, biarkan saja lewat, karena mungkin dia pun pengen jalan atau pengen ke tempat tujuannya dia gitu. Dan ya udah, gua di situ cuman bisa diam ngeliatin si pocong itu tuh lewat di depan mobil gua, dan itu bener-bener ngelayangnya tuh kayak semut gitu loh cuy, kayak gini set gitu. Dan gua lihat
dari seberangnya itu tuh kayak tebing gitu, dan seberangnya satu lagi tuh kayak persawahan gitu. Dan itu pun si sesosok pocongnya itu kayak ya melayang gitu aja cuy, agak tinggi gitu. Nggak mungkin lah naik skateboard atau misalnya naik roda apapun. Gue sih nggak lihat, gue nggak yakin itu orang buat ngeprank sih anjir. Kalau misalnya ngeprank bener-bener niat banget gitu. Dan dari situ gue setelah pocongnya menghilang, ya udah gue melanjutkan perjalanan, dan alhamdulillahnya dari situ tidak terjadi apa-apa. Mungkin akan beda ceritanya ketika emang si pocong itu lewat dan gue nabrak dia, mungkin itu akan berbeda ceritanya. Mungkin entah gue bakal dihantuin sampai sekarang atau gimana, ya wallahu alam ya. Dan setelah beberapa saat gue menelisik atau menelusuri cerita-cerita yang ada di daerah sekitaran situ, ternyata gue menemukan satu fakta. Ternyata emang sosok pocong itu tuh ada kisahnya sendiri cuy. Itu tuh adalah katanya mayat, atau ya kita bisa bilang hantu, atau kita bisa bilang sesosok pocong itu ya seseorang atau apapun gitu, dari seorang tukang ojek pangkalan katanya gitu. Jadi ceritanya tuh ada satu orang tukang ojek pangkalan, dan beliau itu mati dengan cara mendadak gitu. Untuk sebagian orang ya nyebutnya itu ya mungkin karena takdir gitu, tapi ya ada orang lain yang emang bilang katanya kematiannya itu nggak wajar aja gitu, tiba-tiba gitu. Dan untuk segelintir orang ya percaya bahwa emang beliau tuh ada yang katanya diguna-guna, ataupun ada juga yang katanya beliau itu ngilmu gitu, ngilmu hitam. Terlepas dari cara beliau atau gimana beliau meninggal, gue sih tidak mempersalahkan, dan gue selalu percaya ya itu karena emang takdir aja gitu. Cuman kejadian yang tidak masuk akalnya itu terjadi saat si beliau itu dikuburkan. Saat dari rumahnya dibawa ke masjid, itu tidak terjadi hal-hal apapun. Begitupun dari masjid ke kuburan, nggak ada terjadi hal apapun gitu. Tapi hal yang aneh itu terjadi saat si tukang ojek pangkalan ini tuh dikuburkan gitu. Dan banyak yang bilang ketika si ojek pangkalan ini tuh dikuburkan, si tali kain kafannya itu susah dibuka cuy, nggak masuk akal banget gitu. Sampai ada orang yang nyoba dipotong pakai golok, dan itu tetap nggak bisa kebuka. Ataupun ada juga yang katanya dicoba digunting gitu, dan itu pun nggak bisa cuy, digunting nggak bisa, dipotong pakai golok juga nggak bisa. Nah dari situlah orang berasumsi bahwa katanya itu si tukang ojek pangkalan itu ngilmu gitu. Dan ya udah, karena emang mereka tidak bisa membuka tali pocongnya, alhasil ya si tukang ojek pangkalan ini dikubur dengan tali pocong yang masih menempel di mayatnya beliau gitu. Ya terlepas dari kejadian itu benar atau enggak, karangan atau bukan, untuk orang-orang yang masyarakat di sana ya mereka melihat sendiri katanya. Tapi ya wallahu alam, karena gua nggak ngelihat secara langsung gitu. Tapi itu gua dengar cerita dari beberapa orang yang ada di wilayah situ, dan katanya itu si pocong ini tuh sering menampakkan diri kepada siapapun yang emang lewat di situ gitu, di jalan yang emang waktu gua lewatin itu.
entah itu dengan cara seperti melayang, ataupun katanya yang paling ekstrim tiba-tiba dia loncat dari atas terus tiba-tiba datang ke bawah gitu. Jadi terbang terus tiba-tiba pas kita lagi ngendarain tiba-tiba ada di depan kita dek gitu. Itu sih anjir, bakalan kaget banget kalau gua ngejadiin kayak gitu. Untung aja ya pas gua ya ngalamin, yaitu pocongnya cuma lewat doang gitu. Nah itulah cerita yang gua alamin pada waktu gua hendak nengok papi mertua gua gitu. Dan ya terlepas dari cerita itu benar adanya atau enggak, ya itu gua kasih pilihan ke kalian sendiri gitu, karena gua cerita dengan apa yang gua alami sendiri. Allahu Akbar. Kadet. So gimana ceritanya? Ya gue sih mencoba hal yang baru gitu, membuat narasi sendiri gitu. Ya mudah-mudahan kalian bisa terhibur lah gitu. Ya mungkin kedepannya gue bakalan lebih banyak belajar untuk bernarasi lagi. Mudah-mudahan ya kalian bisa suka lah dengan cerita-cerita yang emang gue bakalan ngangkat cerita-cerita nyata dari kalian semua ataupun ya dari lingkungan gua gitu. Karena ya gimana pun gua resep aja gitu ngedengerin cerita-cerita horor kayak gitu. Makanya di situ kenapa gua pengen bikin ngobor ini gitu, biar ada sesuatu yang beda lah, bernarasi atau menceritakan kisah-kisah horor nyata tapi gue sambil mengendarai sepeda motor gitu. Dan gue juga bakalan ngambil cerita-cerita yang emang itu terjadi di jalanan gitu, bukan yang terjadi di gunung ataupun di lautan ataupun di rumah, enggak. Gue bakalan ceritain yang emang itu terjadi di jalanan. So jika kalian suka dengan video-video atau konten-konten dari Solskui Motovlog, entah itu dari Jagaja ataupun ngobor, jangan lupa untuk diklik, di like, di komen, di share, dan di subscribe, serta dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu saat gua update video-video terbaru. So jika kalian punya cerita tentang hal-hal horor yang kalian alami saat kalian berada di jalanan, dan gue pengen itu adalah kisah nyata, kalian bisa menceritakan atau bisa membagikan cerita kalian melalui email gue atau email di Solskui Motovlog ini, yaitu di solskui01@gmail.com. Gue ulangi ya, solskui01@gmail.com. Gua tunggu cerita-cerita horor dari kalian semua. Dan untuk itu gua Ari pamit undur diri, dan seperti biasa, stay safety, stay healthy, and stay fit. Gua Ari, bye bye.